milih wadone sing kaya mbok Imam Syafi'i, sing ora sokat chattingan, sing ora sokat YouTuber, sing ora sokat TikTokan, sing ora sokat nonton wayang. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan Sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Al-Fatihah bi-Mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladhi wa azwajihi wa ahli baiti khairil muhtadirin al-kiram. Sumailah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam khususan dan ulama rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina wa kadzalika lan kaya mengkonon wajib bisaumi ing dalam bab puasa wa zakat lan bab zakat. In kana lamun ono iku lahu kaduwe wong malun apa harta, kalau apung sudah kaya maka apung wajib belajar ilmu zakat. Wal haji lan ing dalam haji, wal haji lan ing dalam haji, begitu juga dalam bab haji. In wajib lamun wajib apa haji alaihi ing atase wong, kalau Idrus sudah daftar haji, Idrus sudah mau berangkat haji, maka Idrus wajib belajar ilmu haji. Nah terus kalau sekarang saya belum daftar haji, terus durung mampu, terus oleh belajar ilmu haji ya oleh. Oleh belajar ilmu haji cek pintar. Terus berdoa, ya Allah semoga ilmu saya bermanfaat. Ilmu haji bisa manfaat kalau dia berangkat haji. Jadi ketika orang belajar ilmu haji dan dia berdoa supaya ilmunya manfaat, itu sama orang itu berharap dia bisa lungakan haji. Non wa kadzalika lan kai hale kaya mengkon kabeh fil buyu'i ing dalem, wa kadzalika lan hale kaya mengkon wajib fil buyu'i ing dalem pira-pira bab adol tinuku. In kana lamun ana sapa wong iku ya tajiru dagang sapa wong, iku ya tajiru dagang sapa wong. Kalau Idrus menjadi pedagang, maka Idrus wajib belajar ilmu dagang. Dagang kita mulai dari warung, wajib itu ilmu dagang. Apa yang dipelajari? Syarat rukunnya dagang, bagaimana dagang yang diperbolehkan, bagaimana dagang yang tidak diperbolehkan, gitu. Nah, supaya apa? Supaya profesi dagangnya menjadi profesi yang bernilai ibadah. Terus hasil yang dihasilkan dari profesi dagang bisa menjadi sesuatu yang barokah, yang manfaat. Konon kalau didasari oleh ilmu. Kila dan ucapan Muhammad bin Hasan, bareng Syekh Muhammad bin Hasan rahimah, muga-muga melasihu ing Syekh Muhammad bin Hasan sapa Allah Gusti Allah taala alaihi mahluhur sapa Allah
Syekh Muhammad bin Hasan diberi ucapan atau ditakoni, alatus sonifa kitaban fi zuhdi, alatus sonifa apa toh orang-orang sapa sira kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalam masalah bab zuhud. Syekh Muhammad bin Hasan ditanya, kenapa Anda tidak mengarang kitab zuhud? Konon malah ngarangnya kitab baik, kitab perdagangan. Seorang kiai harusnya mengarang kitab-kitab beragama. Kok Anda malah ngarang kitab perdagangan? Apa maksudnya itu? Itu Syekh Muhammad bin Hasan ada yang nanya. Qala jawab sapa Syekh Muhammad bin Hasan, sanatu ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalam pira-pira bab perdagangan, yakni ngersakaken sapa Muhammad bin Hasan az-zahidu utawi wong kang zuhud. Az-zahidu utawi wong kang zuhud iku man wong yataharraju kang ngreksa sapa man anisyubuhati saking pira-pira perkara syubhat, wal makruhati lan pira-pira perkara makruh, fitijarati ing dalam pira-pira perdagangan, fitijarati ing dalam pira-pira perdagangan. Itu jawaban daripada Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad ditakoni, Syekh, kenapa Anda seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, orang ngarang ilmu zuhud, orang ngarang ilmu agama, tapi ngarang itu kitab masalah perdagangan? Nah, jawabnya Syekh Muhammad, saya mengarang kitab yang menerangkan perdagangan itu, tahukah Anda? Karena yang namanya orang yang zuhud, orang zuhud itu adalah orang yang menjaga dirinya dari memakan perkara yang syubhat dan memakan perkara yang makruh di dalam hasil perdagangan. Maka saya nulis ngarang buku sing nerangkeun bab perdagangan. Di dalam bab perdagangan itu saya jelaskan bagaimana cara dagang yang halal, bagaimana cara dagang yang syubhat, bagaimana cara dagang yang makruh, bagaimana cara dagang yang haram. Nah, kalau itu adalah cara dagang yang haram, berarti jangan dikerjakan. Kalau itu adalah cara dagang yang syubhat dan makruh, nah, kalau orang yang zuhud mesti akan dia tinggalkan. Mesti akan dia tinggalkan. Yang zuhud itu, yang haram itu apa? Yang penuh kebohongan. Nah, haram itu bohong. Misalnya bonteng sekarung, yang dhuwure bagus-bagus, ngesoe bagus-bagus, tengahnya bosok kabeh, kan? Terus ini berapa kilo? 40 kilo. Bagus kabeh. Ya aku yakin Allah busung kiting awis pokoknya sekarang. Sebenarnya harus jaan. Coba dibuka. Ai ente lu. Niat beli harapan dak. Tunggu utang. Bakal beli niat ora usah. Beli rae. Beli ora usah. Kita mah saling percaya bae. Ya kita bae terus wis yakin dengan Allah. Oh, otot akhirnya apa? Dibayarin 40 kilo kali 10.000 berapa? 400.000 bayar bro. Kita balik ontong kamu dagang mana? Dibuka tengah bosok kabeh, mengkel ke. Nah, ini namanya perdagangan yang haram. Memperbodoh. Itu nggak boleh. Ya. Ada yang subhan, yang makruh ada. Nah, orang-orang yang zuhud adalah orang yang dari perkara yang makruh dan perkara
Seperti siapa? Seperti Kiai Syekh Idris Muhammad Idris, bapaknya Imam Syafi'i itu ya. Dia itu nemu apel ning kali, kentir apel. Awas orang mangan apel. Apel bilang bagus, seger. Wah, apa? Dicopot secopotan. Begitu dicopot secopotan, dia kelingan, ya Allah, ini apelnya siapa? Apelnya siapa ini? Terus kadung mancing beteng, akhirnya digulati sing duwe apel ya kan. Digulati terus pinggir kali. Ternyata anak witan apel, ditakoni, "Pak, ini apelnya siapa?" "Oh, apa saya priben sinang? Ini Pak, saya nemu apel dan ini mungkin apelnya Bapak, sudah saya makan secokot Pak. Tolong Pak, halalakan." Tuh, sampai begitu. Apel oli nemu, ya dicokot dan secokot, jaluk dihalalkan, digulati wonge. Lah otoh tuku bakwan Darmaji bangan 5 duit siji. Oh iya Mas, piloro ya Mas. Bangan 10 aku tentu Wan goreng. kalau kayak Idris nggak gitu, secokot aja itu, secokot aja ya beliau minta halal. Lalu sama yang punya wit apel itu, "Oh nggak bisa Nang, enak aja kamu, saya nandur apel pegel-pegel nyirami menyemprot segala rupa, kini wis apa wis metu apelnya wis mateng, ira mangan perlu caklok-caklok bae, nggak bisa. Tolonglah Pak, secokot kadang apa enak bae secokot, serong cokot, pokoknya sekali nggak bisa." Terus priben Pak, kita yang sudah masuk ke perut saya bagaimana Pak, tolong. Ya ada syaratnya, saya halalkan wis. Apa Pak? Asal kamu ngabdi di saya. Apa Pak? Nyirami wit apel kan. Oh, wah itu wit apelnya pirang-pirang. Kudu disirami kabeh Pak. Kudu disirami. Pirang dina Pak? Sebulan. Wah, kanggo nebus apel sing secokot kongkon menggawe ora dibayar sebulan. Priben lamun ira? Kan langsung kiri papat wit apel. Oke Pak, asal halal Pak. Iya wes. Ngira anu balas itu. Yang dibayar. Terus 3 bulan, Pak, wis 3 bulan Pak. Terus halal Pak, apel yang enak Pak Irana. Langsung sih Pak, ya nggak bisa. Itu kan wes janji 3 kali bisa pokoknya apa tuh. Itu slipen Pak, kamu kudu ngingu ngarit kamu wedhus kita selama 40 hari. Demi ibaratnya, demi halalnya apa apel yang secokot yang sudah masuk dalam perutnya. Nah, dia Idris di jalan, nah di jalan. Tahu siapa itu? Ada di taman itu. Wakaji di pospit gini. Waduh, kaji medit, dadak pospit. Kadang apel siji wae nek sirah pun kayak Idris nggak begitu. Ya. Sampai apa namanya? Wis 40 dina ngarit kanggo wedhus tanpa dibayar. Ngadepane kayak Idris. Pak, priben Pak, kan perjanjian 40 dina ngarit kita harus ngarit esuk sore makan wedhus nih Pak. Nimpali terpongnya, bersih kandangnya semua sudah kerjakan Pak. Sekarang saya minta halal Pak. Bisa. Waduh, priben. Apa maning Pak? Sira kene kudu ngawin anaknya kita. Anaknya waduh tak Pak, wadon. Enak Pak sira padu. Sira kudu ngawin anaknya kita. Bakasan, beli ngawin, beli tak halalakan ira. Los, jadi neraka sira wetenge. Maka kalau ngawin halal. Mikir orang yang lagi ngaji masih jadi santri. Kalau ngawin putak orang. Orang kayak Idris, waduh pekuk, waduh ada bulan.
kayak Idris nggak begitu. Pas saya masih nyantri, ya orang masalah terkatungin ramai pengen halal ya kawin anak kita. Oh, pengen dari neraka apa lagi ya los balik los, pusing kan. Ya wis sekolah, bagilah kawin. Tapi si raja kaget, riben sih pak, anaknya kita cangkemnya bisu, matanya picak, kupingnya budak, sikile pengkor. Apa? Ulin. Komplit temen ya pak, komplit priben ngajang sih pak. Dua adik beli tadi kakang beli pak beli pun bay rana war bay kuan ya bukan dua adik apa kalau dia asal aja sing pengkor sing beli lah kau kuan belum beli sirah lalu nih beli pengkor demi halale apa pangan sacokot yang dia makan sacokot di wetengnya dia rela lah ya wis pak saya siap ngawin anak bapak walaupun anak bapak itu picak walaupun anak bapak itu pengkor walaupun anak bapak itu budak wis ikhlas asal bapak halalkan makanan apel yang sudah saya makan yang secokot itu iya akhirnya dikawinkan dikawinkan halal pak apel halal ini lagi kita pak masuk di kamar itu masuk di kamar ternyata rabinya tidak picak tidak bisu tidak udah balik pak masa rabi kita kemungkinan jadi picak budak kopok apa mungkin beli mungkin ben pak ya kamu harus tahu Idris yang saya maksud dia itu picak matanya tidak pernah dia gunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Matanya dia gunakan hanya untuk baca Quran, hanya untuk baca kitab, hanya untuk deras ilmu. Kupingnya tidak pernah dia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bersifat maksiat. Kupingnya orang sok berita-berita hoak, kupingnya orang sokat merosok-merosokkan bisik-bisik tetangga, kupingnya orang sokat orang kupingnya dia gunakan untuk mendengarkan zikir-zikir kepada Allah. Cangkemnya juga tidak pernah dia keluar satu kalimat satu kata pun dari mulutnya kecuali hal-hal yang diridhoi Allah untuk bertasbih, berzikir, baca Quran, baca kitab. Kakinya tidak pengkor. Yang saya maksud kakinya pengkor, kakinya tidak pernah dia gunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Cara otong dia pun sih kayak kita bisa enak betul ya ada melo-melo. Kayak kita pengen bayar kayak kono. Ada melo-melo nyari kalian. Dan karena Kiai Idris ini menjaga hal-hal yang subuhat, terus istrinya juga menghindari hal-hal maksiat, maka dua anak ya arane Imam Syafi'i. Jadi kalau pengen punya anak menjadi imam orang besar seperti Imam Syafi'i, kamu mulai kini harus berperilaku kayak perilaku bapak Imam Syafi'i. Ya Idris karo mboke lo milih wadone sing kaya mboke Imam Syafi'i, sing ora sokat chattingan, sing ora sokat YouTuber, sing ora sokat TikTokan, sing ora sokat nonton wayang, sing ora sokat apa mana. Jadi orang yang di rumah aja yang baca Quran. Pakai gitar Spanyol malah. Hah? Penting pakai gitar Spanyol. Aja padu bokongnya gede. Berat. Truk baik. Tuh nanti kamu punya anak seperti Imam Syafi'i. Ini harus menjadi zuhud, menjaga diri dari makanan-makanan yang makruh dan makanan-makanan yang subhanallah.
Kalau kamu makan makanan yang haram, maka akan membawa kamu malas beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.